Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2 SD 9 akan memaparkan materi mengenai pengujian proporsi K populasi multinomial beserta pengerjaannya menggunakan software SPSS dan RStudio. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya, Tarisa Atafutami, dan dua rekan saya, yaitu Pamelina Alisha dan Nurholis. Apa sih pengujian proporsi K populasi multinomial, yaitu merupakan perluasan dari uji K-square untuk kasus dua sampel yang tidak berhubungan atau independen dan diambil secara random dari populasi yang berbeda. Adapun metodologinya yaitu satu, alokasikan masing-masing observasi ke dalam tabel kontingensi berukuran R kali K, di mana R adalah banyaknya kemungkinan hasil atau kategori dan K adalah banyaknya populasi. Kedua, hitung nilai estimasi frekuensi harapan atau estimate expected value untuk masing-masing sel, di mana expected value diperoleh dari total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. OIC adalah frekuensi hasil observasi pada baris ke I kolom ke J. EIJ yaitu merupakan expected value pada baris ke I kolom ke J. Prosedur uji K-square. Pertama, buatlah hipotesis 0 atau H0, hipotesis alternatif atau H1, dan tentukan besarnya tingkat signifikansi atau alfa. Kedua, masukkan frekuensi-frekuensi hasil observasi ke dalam tabel R kali K. Ketiga, hitung statistik uji yaitu K-square dengan rumus berikut. Keempat, menentukan nilai-nilai kritis yang diperoleh dari K-square tabel dengan derajat bebas K-1 dikali R-1. Langkah kelima, jika p-value kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0. Atau kita juga bisa membandingkan dengan nilai K-square hitung dengan nilai K-square tabel. Jika nilai K-square hitung lebih besar dari K-square tabel, maka tolak H0. Lalu langkah terakhir yaitu buatlah ada suatu dugaan bahwa persentase rumah tangga yang kalori per kapita seharinya adalah 2.100 kalori, 2.100 sampai dengan 2.500, dan 2.500 kalori ke atas adalah berbeda, sesuai dengan jumlah anggota rumah tangganya, yaitu sebesar 1, 2, atau 3 orang. Dengan tingkat signifikansi 5%, buktikan bahwa dugaan tersebut benar atau salah. Diketahui, R sama dengan 3 atau kalori per kapita dalam rumah tangga, K sama dengan 3, banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Ditanya, apakah kalori per kapita yang berdasarkan dengan jumlah anggota rumah tangga adalah berbeda? Tentukan dahulu hipotesis nolnya, yaitu proporsi rumah tangga berdasarkan kalori per kapitanya adalah sama untuk semua jumlah anggota rumah tangga. Dan hipotesis alternatifnya atau H1, yaitu proporsi rumah tangga berdasarkan kalori per kapitanya adalah berbeda untuk setiap jumlah anggota rumah tangga. Tingkat signifikansi atau alfanya sebesar 0,05. Wilayah kritisnya, tolak H0 jika K-square hitung lebih besar dari K-square tabel dengan derajat bebas 4 dan alfa 0,05, atau tolak H0 jika K-square hitung lebih besar dari 3,841. Berikut merupakan tabel kontingensinya. Angka 20 pada baris pertama, kolom pertama merupakan jumlah rumah tangga dan kalori per kapita seharinya, yaitu 2.100 dengan jumlah anggota rumah tangganya 1. Dengan 13,968 merupakan expected value yang diperoleh dari 40 dikali 44 dibagi 126. Begitu pula dengan expected value pada baris kedua kolom kedua yaitu 12,571 yang diperoleh dari 44 dikali 36 dibagi 126. Diperoleh K-square hitungnya yaitu 11,6. Keputusannya, karena K-square hitung lebih besar dari K-square dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas 4, 11,6 lebih besar dari 3,841, maka tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa dugaan tersebut benar, yaitu bahwa kalori per kapita berdasarkan jumlah anggota rumah tangga adalah berbeda. Nah, kita menuju ke SPSS-nya. Sebelum kalian input, lebih baik kalian mengedit dulu supaya data yang kita miliki itu sesuai dengan yang dimau SPSS, sehingga untuk perhitungannya tidak akan terjadi kesalahan. Di sini saya masukkan nomor, kalori, dan anggota rumah tangga. Untuk nomor adalah jumlah banyak datanya. Nomor nanti akan terdiri dari 126 baris, karena jumlah dari total data yang kita punya adalah 126 baris. Dan untuk kalori, di sini terbagi menjadi 3 values. Yang pertama adalah
kelompok 2100 kalori, yang kedua adalah kelompok 2100 hingga 2500 kalori, dan yang ketiga adalah kelompok dari lebih dari 2500 kalori. Nah, berikutnya adalah anggota rumah tangga. Di sini juga sudah diisi values-nya. Untuk values yang pertama adalah jumlah anggota rumah tangga yang berisi 1 orang. Yang kedua adalah jumlah anggota rumah tangga yang berisi 2 orang. Dan yang ketiga adalah jumlah anggota rumah tangga yang berisi 3 orang. Setelah itu, kita lihat dari measure-nya, pastikan semuanya berjenis data nominal. Lalu kita ke data view dan masukkan data yang kita miliki. Untuk nomor di sini nanti akan berisi 1 sampai 126 baris. Dan untuk interpretasi dari kalori sendiri, kalau 1 berarti dia rumah tangga yang kalorinya 2100. Dan kalau untuk anggota rumah tangga, 1 berarti jumlah anggota rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga 1 orang. Begitu juga dengan nanti ketika kalorinya berisi 2 berarti kalori dari rumah tangga tersebut adalah 2100 hingga 2500. Dan juga anggota rumah tangganya nanti kalau berisi 2 atau 3 berarti jumlah anggota rumah tangganya sebanyak 2 orang atau 3 orang. Itu menyesuaikan di tabel kontingensi. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara menganalisis melalui SPSS. Di sini yang pertama kita pilih analyze. Selanjutnya kita pilih menu deskriptif statistik dan kita pilih ke cross tabs. Nah, di sini sudah muncul. Untuk rows, kita masukkan kalori. Dan untuk anggota rumah tangga, kita masukkan rooms. Dan statistiknya, jangan lupa kita bikin chi-square, karena kita kali ini akan menguji dengan chi-square. Dan untuk sales-nya, kita pilih observe, expected, dan juga room. Continue, lalu pilih OK. Nah, di sini akan muncul output dari pengolahan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini kita lihat hasil dari chi-square-nya memiliki value sebesar 11,6 dan memiliki derajat bebas sebesar 4. Nah, jika kita bandingkan dengan chi-square tabel dengan alpha 0,05 dan derajat bebasnya 4, maka memiliki nilai 9,4. Maka dengan chi-square hitung sebesar 11,6 akan lebih besar daripada chi-square tabel sebesar 9,4. Oleh karena itu, keputusan yang kita miliki adalah tolak H0. Dan tolak H0 memiliki arti bahwa data tersebut cukup bukti untuk mengatakan bahwa masing-masing kalori memiliki perbedaan, tergantung pada banyaknya anggota rumah tangga. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji proporsi populasi multinomial menggunakan aplikasi RStudio. Sebelum itu, kita siapkan dulu datanya dalam file Excel, seperti ini. Ada variabel kategori kalori dan variabel jumlah anggota rumah tangga. Dan kita save as sebagai file CSV, simpan di direktori aplikasi RStudio. Kita beri nama kalori rumah tangga. Nah, kemudian kita ke aplikasi RStudio-nya. Kita masukkan data yang tadi, data read.csv kalori rumah tangga.csv. Kemudian kita lihat datanya head data seperti ini. Kemudian kita lihat tipe masing-masing variabel. Nah, di sini kita lihat variabel kalori dan variabel jumlah anggota rumah tangganya masih bertipe integer. Kita akan ubah ke tipe faktor. Caranya data tanda dolar kalori s.faktor data tanda dolar kalori. Kemudian yang variabel jumlah anggota rumah tangganya juga data tanda dolar RC s.faktor data RT. Kita cek lagi str data. Nah, di sini kedua variabel tadi sudah jadi tipe faktor. Kemudian untuk melakukan uji proporsi populasi multinomial, kita gunakan chi-square test.
buka kurung, untuk variabel X-nya kita masukkan data, tanda dolar kalori, koma, untuk variabel Y-nya kita masukkan data, tanda dolar ART. Control Enter. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Untuk statistik uji high square-nya bernilai 11,6, derajat bebasnya 4, kemudian nilai p-value-nya 0,02058. Berarti jika alfanya 0,05, keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Kesimpulannya berarti terdapat perbedaan proporsi antar kategori kalori berdasarkan jumlah anggota rumah tangga.